Wah, maunya sih mengobservasi Cherry. Tapi ini lucu loh. Kamu namanya siapa sih? Cherry ya? Hari ini aku akan mengobservasi kamu dan segera akan kutulis teks laporan hasil observasi. Hai yang leaders. Maaf ngomong sendiri. Yang penting kita tetap semangat. Ya tetap semangat yang leaders. Semangat dong. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia asik dan menyenangkan. Ya, jumpa lagi dengan saya Coach Aiko dalam pelajaran bahasa Indonesia, dan kali ini kita akan belajar teks laporan hasil observasi. Tadi di awal Coach Aiko sudah berusaha mengobservasi Cherry. Ya, sudah kenalan juga ya tentang si buah cherry tadi ya. Oke, nah sebelumnya Coach Aiko akan menunjukkan gambar berikut ini. Apa itu? Ada orang bernama John ya, dia tanya sama si Bambang ya, kamu sedang mengobservasi apa ya? Ku dengar kamu sedang mengobservasi kacang. Buat apaan sih? Gitu kan. Terus si temennya si John ini dia bilang, mau dijadikan sebagai laporan hasil pengamatan. Apa sih itu ya? Apa itu pengamatannya? Nah, kita akan jelasin hari ini ya. Kita akan belajar ya. Fungsinya apa Coach Aiko? Kita belajar teks laporan hasil observasi. Kan membosankan menulis, membaca. Ini sangat berguna buat yang leader semuanya ya, karena ini akan digunakan dalam segala aspek kehidupan kita dan masa depan kita tentunya ya. Oke, sekarang tahukah kamu apa itu teks laporan hasil observasi? Ini penting ya, karena kalau kita tidak bisa menulis laporan, bisa-bisa nilai pelajaran kita yang lain juga jadi kurang bagus ya, dan kita tidak memiliki pengalaman menulis ya. Nah, apa itu? Ayo, sebelum kita menulis teks laporan hasil observasi, kita harus mengobservasi terlebih dahulu. Seperti tadi nih, Coach Aiko mengobservasi apa ini? Buah cherry. Nah, yang leaders, di belakang Coach Aiko ini ada gambar apa? Harimau. Ya, tiger ya. Nah, kita akan observasi dulu sebelum kita membuat teks laporan hasil observasi ya. Kita observasi dulu. Ini harimau punya kaki 4. Kalau kakinya 2 ada bebek, ada yang lain. Ya. Yang kedua, tingginya mencapai 1,3 meter, panjangnya mencapai 3,3 meter, beratnya mencapai 300 kg. Ya. Nah, selanjutnya dia punya warna kuning keemasan dengan belang-belang atau loreng-loreng berwarna hitam ya. Sudah dilihat ya, seperti itu. Itu adalah observasi kita. Nah, dari hasil kita mengobservasi, kita akan membuat teks laporannya. Nah, muncul nih laporannya segini banyaknya ya. Yang leaders, nah itu harimaunya namanya ada Panthera tigris, digolongkan ke dalam mamalia dan sebagainya bla 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 ya. Lalu ada lagi bla bla bla. Selanjutnya bla 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 ya, banyak sekali ya. Nah, itu tadi salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi. Kita bisa mendapatkan itu dari kita mengobservasi ya. Jadi apakah mengarang indah Coach? Bukan, tapi kita betul-betul mencari ya. Seperti tadi harimau itu namanya siapa? Bukan John atau Johnny atau Bambang, bukan ya. Itu bukan namanya harimau, itu kalau kita ngasih nama dia sendiri ya. Bukan, tapi dia namanya yang ini tadi Panthera tigris misalnya ya. Itu ada nama lainnya juga dan sebagainya, hidup di mana, kakinya 4 dan sebagainya. Nah, tujuannya sekarang apa sih? Kenapa kita belajar membuat teks laporan hasil observasi? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Nah, ketika kita memberitahu informasi, harus bagaimana dulu dong? Mengarang? Oh bukan ya, tapi apa? Kita harus mengadakan investigasi. Ya, ini kalau banyak yang nonton televisi pasti tahu dong apa itu investigasi ya, atau penelitian. Caranya bagaimana? Sistematis dan terperinci. Jadi bukan mengarang indah ya. Lalu bagaimana? Tidak cuma itu saja. Selain memperinci, kita juga harus mengklasifikasi itu apa. Ya, sehingga kita bisa memberi informasi secara faktual kepada orang lain. Ya, tentang apa? Tentang orang, hewan, atau tadi si buah cherry ya, fenomena, objek dan sebagainya ya. Sekarang ciri-ciri laporan hasil observasi. Nah, yang pertama adalah ciri-cirinya.
Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsepnya, ya. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum, ya. Semua yang termasuk misalnya kategori, ya. Misalnya judul bersifat umum seperti apa? Pantai, museum, ya, demokrasi, cherry, atau harimau, judulnya umum, ya, yang leaders, ya. Kemudian selanjutnya bertujuan untuk menjelaskan dari sudut pandang keilmuan, bukan sudut pandang Coach Aiko atau sudut pandangnya yang leaders, tapi sudut pandang keilmuan, ya. Jadi ada nama ilmiahnya juga di situ, ya. Lalu objek atau hal yang dibahas secara sistematis, ya, dirinci bagian-bagiannya apa. Kayak tadi, ya, dia tinggi berapa, berat berapa, dan sebagainya. Dan objektif, ya. Nah, selanjutnya yang kelima, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Definisinya apa? Klasifikasinya apa? Jabarannya bagaimana? Ciri objek. Ya, jadi dijabarkan, dijelaskan. Nah, gagasan utama itu apa sih? Gagasan utama atau gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Kita harus tahu dulu, ya. Selanjutnya, gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama, ya kan? Kalimat utama lazimnya terdapat pada awal paragraf. Itu kalimat utama biasanya di awal paragraf, ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari gagasan utama pada teks laporan hasil observasi? Caranya gimana, Coach? Caranya yang pertama, mendaftar kata-kata kunci pada teks. Kata-kata kuncinya apa? Lalu memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Dipetakan bagian-bagian, pemetaan. Kita belajar yang namanya pemetaan, ya. Pemetaan pada apa? Ya tadi kalau nyelidiki atau meneliti cherry, ya pemetaan pada cherry. Sedang meneliti harimau, pemetaan pada harimau, ya. Jadi objeknya apa? Belajar memetakan bagian-bagian pada teks. Ya, tadi sudah diajarkan, ya, caranya bagaimana memetakannya, ciri-cirinya, jenisnya, beratnya, segala macam, ya. Kemudian memetakan paragraf, memilah kalimat yang utama dan kalimat penjelas. Itu dipisah, kita pilah-pilah. Itu namanya memetakan, ya. Selanjutnya menentukan kalimat utama. Kita harus tentukan dulu kalimat utamanya bagaimana dan kalimat yang dijelaskan kalimat lain itu bagaimana. Kemudian merumuskan inti kalimat utama. Ya, nah, contoh nih, buah ceri. Saya bawa buah ceri nih, ya. Nah, buah ceri kalimat utamanya bagaimana? Contohnya, ya, contoh. Mungkin kalian bisa bikin di rumah sendiri, ya. Ceri merah merupakan, ini paragraf pertama, ya, misalnya. Ceri merah merupakan salah satu tanaman daerah beriklim belahan bumi utara dengan 2 spesies di Amerika, 3 di Eropa, sisanya di Asia. Ya, lalu gagasan pokoknya apa? Ciri-ciri bunga dan buah ceri. Nah, seperti itu. Lalu paragraf kedua misalnya ya. Kalimat utamanya kandungan buah ceri. Nah, kandungan buah ceri ini mengandung apa saja, ya, yang leaders. Kemudian gagasan pokoknya masa tanam buah ceri itu kapan, ya. Selanjutnya ada paragraf ketiga dan paragraf keempat, ya, bisa dilanjutkan. Baiklah, nah kita sudah belajar hari ini tentang teks laporan hasil observasi, ya. Kita akan terus belajar untuk sesi selanjutnya. Belajar bahasa Indonesia itu asik dan menyenangkan, ya. Nantikan video selanjutnya.